Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim ID C22048 ingin mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami yang bernama Curhatin. Curhatin dibuat oleh 4 orang anggota yang bernama Abdul Wahid, Muhammad Aprianur, Jaina Amalia Randa, dan Yudhistira Kusuma. Latar belakang dari pembuatan aplikasi Curhatin sendiri berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang mengatakan lebih dari 12 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafza mengatakan untuk saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, yang artinya sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Kurangnya sarana dan prasarana terkait kesehatan jiwa seperti rumah sakit jiwa dan tenaga kesehatan jiwa, serta stigma dan diskriminasi dari orang sekitar juga turut memperburuk keadaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sarana yang dapat digunakan dengan mudah untuk mengekspresikan perasaan pengguna dengan berbagai fitur keamanan yang dapat menjamin keamanan cerita dan privasi dari para penggunanya. Apa itu Curhatin? Curhatin adalah sebuah platform penyedia layanan untuk mengekspresikan perasaan dengan sebebas-bebasnya. Curhatin menjamin keamanan cerita dan privasi para pengguna. Fitur yang membedakan Curhatin dengan platform aplikasi serupa lainnya, seperti Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp, yaitu fitur Set Anonymously. Fitur ini bertujuan untuk membantu pengguna yang ingin mengekspresikan apapun yang ingin ia tuliskan tanpa perlu mengungkapkan identitas aslinya. Target user. Aplikasi Curhatin ditujukan bagi user berusia mulai dari 16 tahun. Founder Curhatin percaya setiap orang pasti punya cerita untuk dibagi. Tetapi, sayangnya tidak semua orang punya pendengar untuk berbagi cerita. Dan, Curhatin hadir untuk mempertemukan pendengar dan pencerita dimanapun mereka berada. Untuk alur pengerjaan dari proyek ini, pada minggu pertama, kami berfokus pada pembuatan UI UX design, serta pembuatan database design. Pada minggu kedua sampai dengan minggu kelima, kami berfokus pada implementation dari UI UX design, implementation database design, dan mentoring to ask for advice in developing application. Pada minggu terakhir, yaitu minggu ke-6, kami berfokus pada testing, fix bug, deployment API, deployment apps, serta preparing presentation. Untuk project resource yang kami gunakan, kami menggunakan Android Studio yang didukung oleh bahasa pemrograman Kotlin, serta didukung oleh Firebase untuk fitur real-time chatting, dan untuk fitur komentar. Untuk backend, kita menggunakan Laravel karena dokumentasinya yang mudah serta mudah digunakan. Dan disediakan dengan PostgreSQL untuk menyimpan data-data, serta menggunakan Nginx untuk web server. Tak lupa juga kami menggunakan GitHub untuk dokumentasi kode proyek kami, serta menggunakan Google Play Console untuk mengupload aplikasi kami ke Google Play Store. Berikut ada demo aplikasi yang kami buat. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi kami. Ini merupakan halaman utama dari aplikasi kami. Pada halaman ini terdapat card yang berisi dengan postingan-postingan orang lain, postingan dari user lain. Kita dapat menambahkan postingan atau cerita dengan menekan pada bagian ini. Kita dapat set profil kita, apakah akan di-set sebagai anonimus ataupun tidak. Di sini saya bisa menambahkan pesan, misalkan halo, dan saya bisa menambahkan kategori di sini, kan depresi. Lalu saya dapat menguploadnya. Ketika sudah muncul di halaman home,
kita dapat menambahkan komentar di postingan-postingan yang ada. Misalkan, halo. Nah, di sini juga kita bisa set apakah kita akan mengirimkan secara anonimus ataupun tidak. Ketika tidak, nama dan profil kita akan muncul. Namun ketika anonimusnya kita pilih, maka dia akan hilang. Kita akan coba ke fitur chat. Di sini terdapat history chat dari user-user lain yang pernah terkoneksi dengan kita. Di sini ada dua mode yang bisa kita pilih, mode pencerita ataupun mode pendengar. Saya akan mencoba untuk menjadi pencerita terlebih dahulu. Boleh teman-teman ada yang jadi pendengar? Oke. Ketika kita menemukan user lain yang berada di waiting room atau di mode pendengar, kita dapat memulai chat seperti ini. Dan user juga bisa membalas pesan kita secara langsung. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjadi pendengar di sini. Boleh teman-teman ada yang jadi pencerita? Nah, ketika kita menjadi mode pendengar, kita bisa melakukan chat juga seperti tadi ya, masuk ke fitur chat tadi. Lalu berikutnya ada chat untuk dokter. Untuk chat dokter ini sendiri hanya bisa digunakan user yang sudah melakukan pembayaran atau menjadi user premium. Bisa dicek di sini, ini menjadi user premium, dia bisa mengakses chat dokter. Di sini terdapat list dokter yang pernah kita chat, kita juga bisa menambahkan dokter mana yang akan kita ingin konsultasikan. Kita bisa melihat profil dokternya di sini. Nah, bisa juga melakukan chatting di sini. Kita bisa melakukan chatting di sini. Ini salah satu contohnya. Halo. Untuk penampakan di chat dokter itu sendiri hanya sebatas ini ya. Role dokter. Ininya kurang lebih sama. Dan di sini kita bisa lihat dari usernya. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk dokter. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau ada kesalahan dalam pengucapan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.